Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat ya. Kali ini Ono Filmi akan membahas tentang film komedi drama fantasi Amerika yang berjudul The Cobbler. Film ini bergenre komedi drama fantasi. Film ini dibuat dan disutradarai oleh Tom McCarthy dan diperankan oleh Adam Sandler, Steve Buscemi, Ellen Barkin, Leonidas, Lynn Cohen, dan Dustin Hoffman. Dikisahkan seorang laki-laki bernama Max Simkin adalah keturunan Yahudi Amerika yang mempunyai toko reparasi sepatu di kota New York, di mana Max mempunyai sebuah mesin reparasi sepatu kuno warisan dari leluhurnya yang ternyata mempunyai kekuatan ajaib. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Apakah toko reparasi sepatu milik Max dalam bahaya? Lalu, bagaimana kehidupan percintaan Max setelah kejadian tersebut? Kalau begitu, tonton video ini sampai selesai ya. Dikisahkan seorang laki-laki bernama Max Simkin yang merupakan keturunan Yahudi Amerika yang mempunyai toko reparasi sepatu di kota New York, di mana Max mempunyai sebuah mesin reparasi sepatu kuno warisan dari leluhurnya yang ternyata mempunyai kekuatan ajaib. Di pagi hari yang indah, Max berangkat kerja dengan penuh semangat menuju tokonya yang berada di lingkungan yang strategis di kota New York. Ketika sedang santai sambil minum kopi di depan tokonya, datang seorang laki-laki bernama Jimmy. Jimmy adalah pemilik barbershop yang ada di sebelah tokonya Max. Mereka juga bersahabat. Terkadang Jimmy membelikan ibunya Max buah bir. Tiba-tiba datang seorang perempuan bernama Carmen Herrera. Carmen bekerja di sebuah LSM yang sedang berjuang untuk menghentikan sebuah perusahaan real estate yang akan mencoba membeli tanah di lingkungan sekitar toko milik Max. Dengan penjelasan dan bujukan dari Carmen, akhirnya Max ikut bergabung dalam program penolakan ini. Keesokan paginya, Max kedatangan seorang pelanggan bernama Leon Ludlow yang ingin memperbaiki sol sepatunya dan harus selesai di hari itu juga. Namun naas, salah satu mesin reparasi sepatu milik Max rusak dan Max ingat ada mesin reparasi sepatu milik ayahnya di basement toko. Mulailah Max bekerja dengan mesin reparasi kuno itu. Karena ditunggu tak kunjung datang, akhirnya Max iseng-iseng memakai sepatu milik Leon yang mempunyai ukur yang sama dengan Max. Sesaat setelah memakai sepatu milik Leon, tiba-tiba Max berubah menjadi Leon. Max kaget, Max kebingungan, sampai-sampai Max mengulanginya lagi. Akhirnya Max sadar bahwa mesin reparasi kuno itulah yang membuat semua hal ini terjadi. Max bisa berubah menjadi orang lain dengan memakai sepatu milik orang itu dengan syarat harus direparasi dengan mesin reparasi sepatu miliknya itu. Max tinggal bersama ibunya yang usianya sudah lanjut usia. Ayah Max hilang begitu saja pada saat Max masih kecil. Pada suatu malam, setelah kejadian Max tahu betapa ajaibnya mesin reparasi kuno itu, Max bertanya kepada ibunya sebelum tidur, "Adakah harapan atau hal yang ingin dilakukan lagi, Bu?" Ibunya menjawab, "Makan malam dengan ayahmu." Seketika itu, Max mulai mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mereparasi sepatu ayahnya dengan mesin reparasi ajaib itu. Malam yang ditunggu pun tiba. Ibunya Max sangat bahagia saat bertemu dengan suaminya yang tak lain adalah Max yang memakai sepatu milik ayahnya. Karena Max ingin membahagiakan ibunya walaupun hanya sesaat. Namun, Tuhan berkehendak lain. Ibunya Max meninggal keesokan paginya. Beberapa hari kemudian, Leon datang untuk mengambil sepatunya. Karena Leon bersikap tidak sopan dan menyinggung perasaan Max yang sedang berkabung, Max ingin memberikan pelajaran kepada Leon dengan mencuri jam milik Leon. Terjadilah aksi penyamaran Max dengan mengikuti kemanapun Leon pergi. Suatu hari, pada saat Leon pergi dijemput mobil berwarna hitam, Max yang sudah lama menunggu di luar akhirnya masuk ke kamar Leon. Max menemukan sebuah koper berwarna hitam. Max kaget. Tiba-tiba salah satu tangan Max didekatkan pada suatu benda yang berada di dalam koper itu.
Seketika Max pingsan. Ketika Max sadar dan ingin membuka pintu, walah, Leon yang asli sudah berdiri di belakang pintu. Sontak semuanya kaget. Terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Max dengan bantuan senjata kejutnya. Pada saat Leon diinterogasi Max, anak buah Leon datang. Penyamaran menjadi Leon pun berlanjut. Max diantar anak buah Leon ke sebuah rumah mewah untuk mendapatkan sebuah tugas dari seorang wanita dengan imbalan berupa uang dengan nominal yang cukup besar. Pulang dari mengambil uang, Max kembali ke kamarnya Leon. A few moments later. Leon sudah berdiri di belakang pintu kamar dengan memegang sebuah senjata. Terjadilah perkelahian antara Max dan Leon, dan karena ketidaksengajaan Max, sepatunya Max menempel di leher Leon. Max ketakutan dan pergi. Karena pada dasarnya Max orangnya baik, Max kemudian pergi ke kantor polisi dan mengaku telah membunuh seseorang. Namun, pada saat datang bersama di TKP, tidak ditemukan jenazah Leon, seperti apa yang diceritakan oleh Max. Anehnya, sepatu yang membunuh Leon dan sebuah tas biru sudah berada di meja di dalam toko Max. Di hari yang sama, Max pergi menemui Nyonya Greenawalt untuk mengembalikan uang yang ada di dalam tasnya Max. Naas, Max ditipu dan akan dibunuh oleh anak buah Nyonya Greenawalt. Tapi, berkat tas yang selalu dibawa Max yang berisikan sepatu-sepatu yang sudah direparasi oleh mesin reparasi kuno itu, Max berhasil meloloskan diri dengan memakai sepatu orang yang sudah meninggal. Keesokan harinya, pada saat Max sedang membaca koran, Max tidak sengaja menumpahkan minuman dan menemukan brosur tentang penolakan penggusuran tanah yang diberikan oleh Carmen. Enggak pakai lama, Max pergi menemui Carmen di kantornya dan menceritakan semuanya tentang siapa di balik kejadian penggusuran ini. Carmen mengajak Max pergi ke sebuah gedung apartemen untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Bapak Solomon. Bapak Solomon adalah satu-satunya orang yang masih bertahan untuk tinggal di dalam gedung ini. Dan gedung inilah target terakhir dari rencana penggusuran yang diinginkan oleh Nyonya Greenawalt supaya bisa melanjutkan penggusuran besar-besaran di daerah ini, termasuk daerah di mana toko Max berada. Singkat cerita, Max membantu Bapak Solomon untuk mencari keadilan dan menggagalkan rencana penggusuran yang akan dilakukan oleh Nyonya Greenawalt. Akhirnya, Max berhasil menggagalkan penggusuran tersebut dengan bantuan Carmen dan beberapa pelanggan di toko reparasi sepatu milik Max, termasuk menangkap pemilik real estate tersebut. Singkat cerita, malam harinya di dalam ruangan barbershop milik Jimmy, rahasia yang sudah lama tersimpan akhirnya terkuak. Jimmy yang sudah lama menjadi teman dan tetangga di sebelah toko Max tidak lain tidak bukan adalah ayahnya Max yang selama ini menyamar menjadi Jimmy agar Max dan ibunya selamat dari orang-orang jahat. Kini Max dan ayahnya hidup bahagia. Pesan yang disampaikan di film ini adalah jangan pernah menyerah pada keadaan, sesulit apapun itu, karena suatu saat kita akan merasakan apa itu kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.